Oke, siap. Prepare, Om. Semua all check, Oke. baterai on, Om. Oke, pasang ya. Kebalik. Sip. Oke. Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini hari spesial nih. Akhirnya gitu ya kan. Sejak tahun 2016 main drone, akhirnya gua ikut sertifikasi. Harus, Om. Harus. Dan itu gua gunakan Nusa Drone Shop untuk sertifikasinya. Hari ini kegiatannya gimana, Om? Jadi Om kan kemarin sudah ikut daring. Betul, 3 hari daring. 14 aeronautical material. Siap. Sudah masuk juga. Udah. Hari ini kita masuk ke ujian praktek. Ah, udah lo, Om. Main Sudah belakang siap, aja lah. Siap gak? Hah? Profesional kan? Jadi harus tetap tes gua nih. Profesional loh. Nggak bisa main belakang nih. Oke, udah. Gua terima tantangannya. Kita Oke. tetap ikutin Tes ya tesnya. hari ini ya. Gas. Akhirnya beres juga. Nah, gue udah ikutin nih. Semua tadi udah kita tes ya, terbang, manual kan semua tesnya. Ya, Udah ikutin semua prosedur nih. Berikutnya stepnya apa? Nah gini Om, jadi kan sebetulnya Nusa Drone ini adalah mitra kerjanya APDI, partner Oke. Syah. Kenapa? Karena di KPPU salah satu mitra yang dituju oleh DKPU itu adalah APDI dan Nusa Drone. Oke. Om sudah lulus 2 tahapan Om ya, Nah, uji materi. ini 3 hari daring. 3 hari daring tuh, Iya, melelahkan ya. Sama tes. Ada tesnya tuh. 14 Iya, kuis. 14 kuis. Kemudian ada CBT juga. Iya. Om sudah lulus semua dan tadi barusan kita tes Tes uji terbang. praktek. Uji praktek. Oke. Jadi masuk dalam threshold nih. Aman nih? Aman. Aman. Percuma dari 2016 ke drone kalau ini gagal ya. Tapi beda ya, aerial sama FPV berasa ya? beda, beda betul, ya. beda. Apalagi udah setahun gua nggak aerial jadi agak berasa banget sih. Oke, nah. Jadi pilot drone kan harus ada kemampuan Om, lebih. Iya. Kalau sekedar terbang, semua orang bisa terbang. Betul. Semua bisa terbang aman karena APDI kan selalu bilang terbang aman, bertanggung jawab, bermartabat. Tapi apa nih untuk dilakukan dalam profesi kita? Nah, salah satunya APDI punya berapa fitur dan Nusa Drone salah satu juga punya seperti itu Om. Mapping. Pernah dengar mapping Om ya? Udah dong. Pemetaan kan, pemetaan Iya, udara. pemetaan. Itu adalah salah satu fitur yang bisa kita pakai, digunakan untuk dalam profesi sehari-hari. Tambang, perikanan, kehutanan, dan yang lain-lain. Nah, Om harus ikut itu. Latihan mapping ya. Karena mapping Om. Oke. Drone sudah bisa, mapping adalah salah satu advance yang diberikan oleh Nusa Drone. Oke. Kadang-kadang jadi secara basic, kita hari ini saya akan berikan beberapa tips untuk melakukan introduksi bagaimana mapping dilakukan. Gampang Om. Iya siap. Bagi lu gampang. Bagi yang belum. Apa tuh? Om? Siap. Oke, sibuk nih mantan nih. Aduh. Oke. Jadi gini Om, prinsipnya mapping itu adalah bagaimana sebuah pengambilan foto. Jadi yang dibutuhkan hanya kamera, GPS. Oke. Hanya kamera GPS dan semua drone rata-rata udah punya itu dong. Pasti. Ya. Jadi Standar lah. kadang-kadang kan drone seperti ini drone kecil nih Om, cuma Mavic 2, MVR2, MVR2, tapi MVR2. sudah punya kemampuan foto dan GPS. Betul. Foto itu yang nanti kita olah untuk menjadi sebuah peta. Sebentar Siap. Om. Oke, itu kan dari sisi mappingnya Om. Nah, sertifikasi ini kan yang didapat kan tidak hanya itu Om. Oh iya, benar Om. Apalagi gini, misalnya kayak gue lah, gue kan pelaku profesional dalam jasa videografi, jasa Betul, nih. betul. Biasanya untuk event, untuk kegiatan. Nah, ini sertifikasi yang gue dapat ini nih, yang dari APDI dan Nusa Drone ini, keabsahannya itu gimana? Gini, Apakah Om. dengan sertifikasi ini berarti nanti kalau ada event yang dari pemerintahan dan itu diakui? Ya ya. Jadi Sah. skill oke Om. Kompetensi oke. Oke. Udah bisa lah itu. Tapi jangan lupa regulasi. Oke. Bahwa UAV ini ya, Spukta kita bilang atau drone, ada aturannya. Salah satu aturannya adalah kita bagaimana mengetahui regulasi di tempat itu berada dan bagaimana kita melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya kita bekerja di sebuah tempat yang diatur oleh regulasi terbang, bandara Om. Ya. Orang kan berpikir saya jauh dari bandara 1 kilo. Orang nggak tahu. Yang namanya KKOP itu 16 km 16, Om. iya. Dia bilang saya jauh dari bandara, jauhnya berapa? Nah itu Om. Kadang-kadang kita jadi pengetahuan ini, pemahaman tentang regulasi ini yang membawa kita ke sebuah situasi di mana kita terbang aman. Kemudian Om tadi nanya ya,
profesi ini diakui nggak nih Iya, sertifikatnya? iya, sertifikat diakui Oh, resmi nggak? Om, karena DKPU membuat aturan bahwa nanti pada saat Om melakukan izin terbang, namanya NOTAM itu Om ya, Notam. Notice to Airman. Salah satu syaratnya Om harus punya yang namanya sertifikat yang dikeluarkan oleh beberapa TC yang diakui, salah satunya Nusardron dan APDI. Oke. Jadi sertifikat ini akan jadi lampiran untuk pengajuan NOTAM Om. Ya, Tanpa betul. itu nggak diproses. Nggak terima. Nggak Iya. diproses Om. Alasan gue ikut salah satunya ini. Bener, Karena Om. gue kan bidangnya memberikan jasa dalam dunia drone juga. Ya, ya. Jadi contohnya beberapa event kemarin lah yang akhirnya gue nggak bisa ambil Om. Ya. Karena gue diminta sertifikat. Nah, itu Karena dia, memang Om. kalau semua kegiatan misal pemerintahan wajib ya. Betul. Swasta juga minta sih sekarang karena memang udah standar ya. Segala satu event yang memang resmi itu kalau lo nggak ada sertifikat sayang. Dan yang paling gue rasakan kehilangan job jadinya gitu ya kan. Om. Artinya saya balik Om ya. Om udah jago nih. Iya. Videografi udah Amin. katam lah. Oke. Terbang udah oke, FPV udah masuk. Oke. Nggak ada regulasi, nggak boleh terbang. Iya, nggak bisa. Sayang banget kan? Betul. Padahal hanya sekedar yang namanya certified pilot itu Di era sekarang menurut gua gitu. Kalau lu nggak punya sertifikasi drone yang gua rasakan, kalau lu bidangnya adalah profesional seperti kita ini semua, lu akan rugi. Lu akan terasa rugi karena memang apapun sifatnya saat ini memang standarnya lu harus punya ini. Ya. Gitu. Sertifikat yang diakui sama Kementerian Perhubungan. Perhubungan Ya. gitu. Kalau lu nggak punya itu, ya sebenarnya lu bisa nerbangin toys yang ukurannya 250 gram ke bawah. Betul. Cuman itu akan toys saja. Lu hanya Main-main aja. Betul, hanya Nggak bisa. main-main Profesional doang. Lu nggak nggak bisa, Om. Betul. Tapi di saat lu pengen jadi seorang profesional, menurut gua ya lu wajib sertifikasi gitu. Yang gua rasakan banyak banget job yang hilang gitu kan. Dan memang kenapa sih harus ada sertifikat ya untuk melihat bahwa lu memang layak untuk menerbangkan drone karena di bawah banyak orang. Jadi dengan sertifikasi kan dicek nih kayak tadi nih, nggak bisa lu main-main kayak asal-asal terbang aja Om ya, Ya, gitu. Lu ya. memang dicek kemampuan lu, bagaimana menerbangin drone, terus panik nggak paniknya, Oh. perhitungan lu terhadap misalnya kalau misalnya tiba-tiba monitor hilang layar sebagai lu harus Emergency ya, manual, emergency ya. iya emergency lu harus bisa manual. Orientasi, ingat drone kalau menghadap ke kita kan orientasi berubah tuh, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, maju jadi mundur dan sebaliknya seperti itu. Nah itu memang harus dites supaya nanti pekerjaan lo tidak mengakibatkan hal yang merugikan orang lah. Gitu Om ya. Benar Om. Buat sertifikasi pasti banyak yang nanya karena banyak main nanya, Om lo udah sertifikasi udah misalnya, Oke. lo mau sertifikasi di mana? Cara gampangnya untuk ikut sertifikasi Nusardron itu gimana? Kontaknya mungkin, hubungin siapa mungkin gitu. Jadi kita punya beberapa yang memudahkan kawan-kawan. Mau dari corporate bisa Om. Mau dari ikut yang reguler ada. Mau yang personal, kadang-kadang ada kawan-kawan yang nggak punya waktu nih Om. Tom, tolong dong, gue punya waktu cuma ini aja bisa. Nah terakhir terobosan kita banyak kawan-kawan yang mau ikut tapi nggak punya waktu kan harus 3 hari Om. Oh iya, Nah ini yang betul. terbaru nih, kita akan lakukan setiap hari. Jadi ada kelas malam. Untuk kawan-kawan yang bekerja, siang bekerja, malam mereka masih berikut. Karena Oh, betul. semua materi itu harus dikuasai, harus diikuti. Wajib soalnya. Cuman kita permudah setiap malam 2 JP, setiap malam dalam 3 malam kita bisa selesai. Tinggal Daring. uji praktek saja. Daring kok ya? Zoom kan ya? Yang 3 Daring, harinya Om, daring. dan 1 hari praktek Iya. seperti hari ini. Karena selama ini kan daring bersama dengan waktu kerja. Nah, kadang-kadang Ya. ada kawan-kawan yang susah membaginya. Nah sekarang kita mulai setiap malam, namanya kelas malam nih Om. Nusardron yang pertama kali membuat ini menjadi mudah. Buat kawan-kawan tidak ada alasan lagi. Yes, mantap. Ikuti. Kontak ke Nusardron, ada nomor di bawah sini. Sinilah deskripsi. Ya. Cek ya. Ada Om Ivan. Ya aman. Oke, berarti segitu aja mungkin hari ini vlog buat kalian dan jangan lupa seperti yang Om Barun bilang tadi, buat teman-teman yang pengen sertifikasi bisa hubungi Nusardron, kontaknya gua kasih di deskripsi aja. Thank you Om Barun. Oke. Thank you Om Sudah nggak Anton. ada, udah nggak ada yang selamanya susah lagi Om ya. Semangat Om Anton. Thank you buat semuanya dan sampai ketemu lagi di vlog gua berikutnya. Salam terbang.